warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dengan kita berdoa, semoga Allah memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini ya anak-anak. Amin. Nah, sekarang kita ambil buku tema 4, lalu nanti dibuka halaman 50. Masih semangat belajar kan? Alhamdulillah, tetap harus semangat ya. Anak-anak, ini gambar apa ya? Ya betul, ini gambar seorang nelayan. Di mana nelayan biasa bekerja? Ya betul, di laut. Terus tugas nelayan itu apa? Ya betul, mencari ikan. Lalu apa sih manfaat nelayan bagi orang lain atau bagi kita? Ya, manfaat seorang nelayan bagi orang lain atau bagi kita ini adalah dengan adanya seorang nelayan, kita bisa memakan berbagai hasil laut seperti rumput laut, ikan tongkol, ikan teri, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 yang berjudul pekerjaan di sekitarku. Pelajaran ini tentang jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu kepala sekolah dan nelayan. Nah, di awal tadi kita sudah membahas tentang nelayan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepala sekolah. Apakah ada yang tahu kepala sekolah itu apa? Ya, kepala sekolah itu adalah seorang guru atau seseorang yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah. Selanjutnya kita membaca. Ya, di papan tulis ini sudah tertulis suatu bacaan. Mari kita baca. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore,
terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, marilah kita menjawab pertanyaan. Ya udah, yuk kita jawab pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Tadi yang ada di dalam cerita siapa aja ya? Yang pertama, Pak Weli, yang kedua Sudin, lalu murid kelas 4, 5, 6, ada guru, ada penjaga sekolah, ada Bapak Lurah, ada Kepala Dinas Pendidikan, ada Ketua RW dan Ketua RT, serta Pak Seto, wali kelas Sudin. Selanjutnya kita menjawab soal nomor 2, yaitu apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Ya, Bapak Weli berharap Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato di tingkat nasional. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Jawabannya adalah karena Pak Weli senang melihat Sudin yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli yakin bahwa Sudin akan menang di tingkat nasional. Selanjutnya nomor 4, apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Bapak Weli dan siswa di sekolahnya menyelenggarakan melelang pisang dari kebun pisang di belakang sekolah. Selanjutnya, tokoh mana yang paling kamu suka? Mengapa? Ya, siapa yang bisa jawab? Iya betul, Pak Weli, karena tekad dan usaha dalam kemajuan sekolah itu sangat luar biasa. Ada juga yang kagum dengan siapa tadi? Sudin, karena dia pandai berbicara, percaya diri, pandai membaca, dan pandai berpidato. Akhirnya dia mendapat kemenangan di tingkat nasional. Yuk, pertanyaan terakhir. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Mengapa? Bagian mana yang paling kamu suka? Nah, tulis pendapat kalian di kolom di bawah ini ya. Nanti kalian tulis pendapat kalian masing-masing di kolom ini, lalu dikumpulkan di meja ibu, oke? Masih semangat belajar kan ya?
Mana sih ibu mau lihat semangat kalian dalam belajar? Yuk kita ice breaking dulu. Yuk, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana dia? Ini dia. Ini dia. Ya, pinter. Ya, selanjutnya kalian buka bukunya halaman 53. Di situ ada gambar seorang nelayan. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Kan kita belum tahu alasannya. Marilah kita membaca kembali. Ayo kita berdiskusi. Yuk dibaca. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Wah, untuk nelayan modern ini banyak ya macamnya dalam menangkap ikan. Tapi anak-anak, jangan sampai kita ikut atau kita mengikuti jejak para nelayan yang menggunakan bom. Karena bom itu sangat merusak lingkungan laut. Ya, lebih baik kita menjadi seorang nelayan yang dengan menggunakan sampan, walaupun mendapat ikannya dikit, tapi mereka mencari ikannya dengan menggunakan jaring atau manual seperti itu. Mereka tidak melakukan kerusakan dalam lingkungan laut. Jadi jangan sampai ya kalian ini ikut orang-orang yang suka mengebom daerah laut. Itu tidak baik dan tidak diperbolehkan. Misal lingkungan lautnya rusak, terus nanti ikan-ikannya juga akan mati. Apakah kalian tidak kasihan dengan makhluk laut yang rumahnya kita rusak? Ya, kasihan. Makanya jangan sekali-sekali kalian ikut atau bercita-cita besok mau jadi nelayan yang suka ngebom daerah laut. Itu tidak boleh. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Tadi di bacaan apa jawabannya? Ya, betul, jaring. Yang kedua, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Apa tadi? Yang pertama apa? Jaring, terus radar, terus bahan bom. Tapi itu tidak semua ya, ada yang menggunakan bahan bom dan ada yang tidak. Yang ketiga adalah tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram Venn berikut. Ya,
Persamaannya adalah nelayan modern dan nelayan tradisional itu sama-sama mencari ikannya itu di laut. Dan perbedaannya yaitu nelayan tradisional itu menggunakan nampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal. Lalu ikan yang didapatkan oleh nelayan tradisional itu mungkin lebih sedikit karena hanya menggunakan jaring kecil, sedangkan nelayan modern menggunakan jaring yang besar dan ikan yang diperoleh sangat banyak. Selanjutnya nomor 4, yaitu menurutmu apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jawabannya adalah ikan-ikan di laut akan terkuras habis karena perahu besar dan perlengkapan modern yang digunakan oleh nelayan itu bisa mencari ikan lebih banyak, dan stok atau ikan-ikan akan diambil semua, dikuras semuanya. Makanya ada nelayan tradisional dan ada nelayan modern itu agar ikan-ikan itu tidak terkuras habis semuanya. Selanjutnya nomor 5. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem itu tetap terjaga? Jawabannya adalah seorang nelayan melestarikan ekosistem agar tetap terjaga adalah dengan menangkap ikan tanpa menggunakan bom atau bahan peledak lainnya. Karena jika menggunakan bom atau bahan peledak lainnya, ekosistem dalam lingkungan kelautan itu akan rusak dan pasti banyak ikan-ikan yang akan punah dan akan mati. Nah, selanjutnya adalah tugas kelompok. Yuk kita baca sebentar. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk laut atau makhluk hidup laut. Ini gambar bom ikan, yang satunya adalah pukat harimau. Jadi kalau menggunakan pukat harimau ini, ikan-ikan kecil pun akan ikut masuk dalam jaring ini, makanya sangat meresahkan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan, dan rumah-rumah ikan itu akan hancur. Selanjutnya, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan ini menggunakan cara di atas ya. Nanti didiskusikan oleh kelompok kalian masing-masing ya. Lalu nanti hasil jawabannya dikumpulkan di meja ibu. Yuk, selanjutnya kalian buka bukunya halaman 56. Nah, di situ ada gambar seorang anak yang sedang memakan ikan. Nah, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Amati gambar di samping ya. Gambar itu ya, anak sedang makan ikan. Nah, dalam urut-urutannya, kenapa sih kita bisa makan ikan? Ya, kita lihat gambar ini ya. Nah, seorang nelayan itu mereka mencari ikan. Lalu hasil tangkapan ikan itu dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan itu dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Lalu penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan. Nah, setelah ikan dicuci hingga bersih, baru selanjutnya bisa dimasak dan bisa dikonsumsi oleh kita.
Nah, kegiatan jual beli ikan tadi atau kegiatan jual beli yang berupa barang ataupun pula berupa jasa itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Banyak sekali jenis barang yang bisa kita diperjualbelikan atau kita sebut dengan jenis barang ekonomi, yaitu seperti buah, seperti tas, seperti sepatu, seperti baju, ikan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita baca itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Di sini adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Misal tadi contohnya adalah pembuat makanan. Pembuat makanan itu menghasilkan apa sih? Ya, menghasilkan makanan untuk dimakan. Selanjutnya adalah petani. Petani itu menghasilkan apa? Seorang petani itu menanam sayur, menanam ubi, menanam jagung, dan lainnya. Dan itu adalah hasil barangnya. Sedangkan nelayan, mereka melaut, mereka mencari ikan, mereka menjaring ikan, dan hasil barang yang diterimanya adalah ikan dan lain sebagainya ya, contoh-contohnya. Selanjutnya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Nah, di sini kenapa sih bisa disebut pekerjaan menghasilkan jasa? Contohnya tadi adalah seorang guru. Ya, guru tugasnya adalah memberikan pelajaran atau memberikan ilmu kepada siswa. Apakah pelajaran atau apakah ilmu itu yang didapatkan oleh siswa itu berupa barang? Tidak ya. Nah, itulah yang dinamakan jasa. Nah, ada tugas tambahan untuk kalian ya. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kalian, yaitu tulisan kalian itu memuat yang pertama. Ya, ibu akan menambah tugas kalian lagi. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, oke. Berdasarkan kegiatan di atas, kamu bisa menuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kalian. Yaitu tulisannya itu harus memuat yang pertama apa? Jenis kegiatan ekonomi, yang kedua lapangan pekerjaan, yang ketiga hasil dari setiap pekerjaan, dan yang keempat adalah penyebaran barang. Tugas kalian ini dikumpulkan minggu depan, oke. Nah, yang terakhir adalah apa tadi yang kita sudah pelajari hari ini? Yang pertama adalah tentang nelayan tadi ya, tentang kegiatannya, tentang nelayan menggunakan apa dalam mencari ikan. Selanjutnya adalah kepala sekolah yang luar biasa tadi, cerita siapa tadi? Sudin. Terus selanjutnya adalah melestarikan laut. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi jual beli ikan tadi. Selanjutnya adalah pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Nah, selanjutnya apa yang kamu bisa pelajari dari seorang nelayan? Yang pertama apa? Kerja kerasnya dalam mencari ikan, benar. Yang kedua adalah kesabaran seorang nelayan dalam menunggu ikan. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Anak solih solihah? Iya,
anteng-antengan, siap. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.